Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan berdiskusi tentang uh, Fundamental of Vibration bab 1, penciptaan nada raok. Jadi akan mulai dari saudari saya, ratu saya, Zerlina. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Nah, semua sistem mekanik dan struktural itu dapat dimodelkan sebagai sistem massa, pegas, dan peredam. Dalam beberapa sistem seperti mobil, komponen-komponen ini dapat diidentifikasi secara terpisah. Jadi massa sebagai bodi, pegas sebagai suspensi, dan peredam sebagai shock absorber. Namun dalam beberapa kasus komponen ini tidak terpisah, tetapi menjadi bagian integral dari sistem. Misalnya, pada sayap pesawat, massa ini tersebar di seluruh sayap yang juga berfungsi sebagai pegas karena sifat elastisnya. Selama penerbangan, deformasi sayap menyebabkan peredaman akibat gerakan relatif antar komponen seperti sambungan dan dukungan serta gesekan integral dari struktur materialnya. Nah, jadi apparatus vibration itu merupakan bagian terpenting dalam berbagai sistem teknik. Dan semua sistem mekanik dan struktural itu dapat dimodelkan sebagai sistem massa, pegas, dan peredam. Contoh sistem yang mengalami getaran itu pada kendaraan. Jadi massa sebagai bodi, pegas sebagai suspensi, peredam sebagai shock absorber. Contohnya sayap pesawat yang mengalami deformasi elastis. Nah, konsep dasar getaran itu melibatkan massa, pegas, dan peredam, baik sebagai komponen terpisah maupun yang melekat pada sistem. Sampai sini ada pertanyaan? Oh iya, saya mau nanya ini, selain contoh-contoh yang kamu bilang, apakah ada pertanyaan? Ada contoh lain aplikasi getaran? Jadi pertanyaannya contoh sistem yang mengalami getaran ya, contohnya ada pegas, terus bandul atau senar gitar juga termasuk. Ya, ya bisa. Next. Oke, selanjutnya ada sejarah singkat getaran. Nah, awalnya manusia itu mulai tertarik pada getaran ketika mereka menciptakan alat musik pertama berupa peluit atau drum. Nah, sejak saat itu, musisi dan filsuf berusaha memahami aturan suara dan produksinya, serta menyempurnakan alat musik dari generasi ke generasi. Nah, alat musik itu bersenar diperkirakan berasal dari busur pemburu yang juga digunakan oleh tentara Mesir kuno. Kemudian, sistem musik modern kita saat ini didasarkan pada peradaban Yunani kuno. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar getaran. Yang pertama, apa sih itu getaran? Getaran atau osilasi adalah gerakan yang berulang setelah interval waktu tertentu. Contoh getaran termasuk ayunan pendulum dan gerakan senar yang dipetik. Selanjutnya, studi getaran. Studi getaran itu teori getaran yang mempelajari gerakan osilasi tubuh dan gaya-gaya yang terkait. Selanjutnya, bagian dasar dari sistem yang bergetar. Bagian yang dari sistem bergetar itu umumnya mencakup komponen untuk menyimpan energi potensial seperti gas atau elastisitas, energi kinetik, massa atau inersia, dan cara energi hilang secara bertahap atau peredaman. Selanjutnya ada transisi energi. Getaran sistem melibatkan pengalihan energi potensial menjadi energi kinetik dan sebaliknya. Dalam sistem teredam, sebagian energi hilang pada setiap siklus getaran dan harus digantikan oleh sumber eksternal untuk mempertahankan getaran stabil. Contohnya pendulum sederhana. Massa pada pendulum yang dilepaskan akan mengalami konversi energi potensial maksimum pada posisi tertinggi menjadi energi kinetik maksimum pada saat melewati posisi keseimbangan. Gerakan ini terus berulang dan pendulum akan memiliki gerakan osilasi sampai energi hilang karena redaman oleh media sekitar seperti udara. Selanjutnya, pendulum sederhana itu merupakan sistem dengan satu derajat kebebasan. Gerakan ini ditentukan oleh sudut theta. Jika koordinat X dan Y digunakan untuk menggambarkan gerakan,
koordinat ini tidak independen karena terkait melalui hubungan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan L kuadrat, di mana L itu adalah panjang pendulum. Oleh karena itu, satu koordinat lebih nyaman digunakan sebagai koordinat independen. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa sih yang terjadi pada energi dalam sistem teredam seiring waktu dan gimana cara mempertahankan getaran biar stabil? Oke, jadi caranya itu dalam sistem teredam, sebagian energi hilang pada setiap siklus getaran. Untuk mempertahankan getaran yang stabil, energi yang hilang harus digantikan oleh sumber eksternal. Seperti itu. Paham? Selanjutnya, jumlah derajat kebebasan adalah jumlah koordinat independen yang diperlukan untuk menentukan posisi semua bagian sistem. Seperti pada gambar A, sistem masa pegas dengan 3 massa yang bergerak horizontal, X1, X2, X3, dan 4 pegas. Gambar B ini menggambarkan sistem tegang dengan 3 massa terhubung dengan batang berputar, memiliki koordinat sudut Q1, Q2, Q3, dan linear X1, X2, X3. Selanjutnya gambar C, sistem torsional dengan 3 batang yang berputar menggunakan sudut Q1, Q2, dan Q3. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin 1.6 yaitu vibration analysis procedure. Vibrasi adalah sistem dinamis di mana variabel seperti eksitasi atau input dan respons atau output bergantung pada waktu. Prosedur analisis vibrasi mencakup beberapa langkah penting. Yang pertama yaitu mathematical modeling. Model matematis ini digunakan untuk mempresentasikan karakteristik utama sistem. Bisa berupa model linear atau non-linear, tergantung pada kompleksitas komponen. Model ini sering disederhanakan atau diperbaiki secara bertahap untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selanjutnya ada derivation of governing equation. Teknik ini menggunakan prinsip dinamika untuk mendapatkan persamaan gerak sistem. Teknik umum yang mencakup hukum kedua Newton, prinsip di Allenberg, dan prinsip konservasi energi. Sistem diskrit memiliki persamaan diferensial biasa, sementara sistem kontinu menggunakan persamaan diferensial parsial. Selanjutnya ada solution of governing equation. Metode penyelesaian ini dapat menggunakan solusi analitik, transformasi Laplace, metode matriks, atau pendekatan numerik. Untuk sistem kompleks, metode numerik dengan panduan komputer sering digunakan. Selanjutnya ada interpretation of the result. Hasil yang diperoleh berupa perpindahan, kecepatan, dan percepatan massa dalam sistem. Interpretasi hasil sangat penting untuk menentukan dampak desain dan performa sistem. Selanjutnya poin 1.7 spring elements. Spring sendiri atau pegas adalah elemen mekanis yang digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk energi potensial elektris. Yang pertama ada linear springs. Linear springs adalah pegas dikatakan linear jika gaya yang diberikan F berbanding lurus dengan deformasi X sesuai dengan hukum Buki F sama dengan konstanta X. Sebentar, saya mau bertanya, bagaimana pegas bisa berhenti bergetar jika sudah tidak ada gaya eksternal yang bekerja? Jadi karena energi di dalam pegas itu berubah menjadi energi panas dan suara, sehingga energinya itu hilang. Saya akan menjelaskan tentang elemen redaman. Di sistem praktis getaran secara bertahap berubah ke panas atau suara, dan energi getaran berkurang seiring waktu, terus mengakibatkan amplitudo getaran itu berkurang. Mekanisme yang saya sebutkan tadi itu disebut dengan damping. Damping atau gaya redaman tidak punya massa atau elastisitas. Terus gaya redaman hanya ada jika ada kecepatan relatif antara dua ujung damper. Jadi ini ada gambar damping, ketika benda bergetar akan menjadi amplitudonya
V-nya jadi 0, terus ini ada simbol damping, terus ada model redaman. Model redaman itu ada 3, redaman viskos, redaman kolom atau gesekan murni, terus ada redaman material, solid atau histerik. Terus ada redaman viskos. Redaman viskos itu ketika benda bergetar di dalam medium fluida seperti udara, gas, air, atau oli, resistansi fluida tersebut akan menyebabkan energi terdisipasi, dan besarnya energi yang hilang tergantung pada ukuran benda, viskositas fluida, frekuensi getaran, terus kecepatan benda. Terus ada rumus redaman viskos yaitu F sama dengan GF. F itu gaya, C itu konstanta redaman, terus ada V dan V itu kecepatan. Terus nyampe sini apakah ada pertanyaan? Mau nanya, Ya. misalnya ada fluida yang bocor pada absorber itu gimana? Jadi itu ketika kan fluidanya kuat. Nah, karena fluida kan menyebabkan gaya resistansi atau gaya resistansi itu, ketika bocor benda tersebut akan terus bergetar sampai habis energinya. Jadi bergetarnya itu lama. Kalau ada fluida itu gaya getarannya bisa bentar doang. Paham? Terus ada redaman kolom atau gesekan murni, terjadi akibat antara permukaan yang kering atau perumasan. Jadi redaman ini itu bergantung pada gaya gesek yang ada di lantai kasarnya. Terus ada redaman material, itu redaman yang dipengaruhi oleh kekerasan benda material tersebut. Jadi ketika bergetar benda tersebut akan mengalami gaya gesek di dalam bidangnya masing-masing. Dan gaya redaman tersebut akan membentuk hysteresis loop. Hysteresis loop bisa kalian lihat di sini. Terus ada linearisi redaman non linear, yaitu ketika redaman tersebut non linear bisa kita jadikan linear dengan cara menurunkan fungsi F atau gaya pada kecepatan. Terus ada kombinasi redaman, yaitu kombinasinya itu sama aja kayak pegas, yang di mana paralel C sama dengan C tambah C, terus seri ada 1 per sama dengan 1 per C tambah 1 per C. Selanjutnya tentang 111 analisis harmonik. Yang akan kita gunakan ini saat ini transformasi Fourier, itu direct Fourier. Itu dimana kita mengubah domain sesuatu gelombang itu dengan menggunakan sinus kosinus gitu. Terus yang pertama ini ada Fourier series expansion. Jadi dimana jika fungsi xt adalah fungsi periodik dengan periode t-nya itu adalah representasi dari Fourier-nya itu sendiri. Jadi kita bisa mencari kayak A0, A1, A2-nya dengan menentukan koefisiensi dari AN atau BN dengan mengalihkan persamaan yang ada di rumus di halaman tersebut. Di halaman pada rumus 170. Koefisien tersebut nanti dikalikan sama cos dan sama sinnya. Terus kemudian ada Fourier series expansion, masih persamaan 170. Itu adalah yang dilihat adalah jumlah tak terbatas, di mana memperkirakan sebagian besar fungsi periodiknya itu dengan bantuan fungsi harmonik kayak gitu. Terus kemudian 11.2 yaitu kompleks Fourier series. Direct Fourier juga dipresentasikan dalam bentuk bilangan kompleks, di mana pada persamaan 1.78 cos dan sinnya itu dapat diekspresikan dengan pembagian 2 seperti itu yang ada di PPT. Terus lanjut ke frekuensi spektrum. Jadi nggak selamanya untuk gambar grafiknya itu sendiri atau gelombangnya itu kayak yang bergelombang ini. Jadi ada yang kayak atas bawah. Jadi kayak grafiknya nggak harus gelombang kayak gitu. Terus juga ada event and ODD function. Jadi kita menggunakan rumus fungsi x min t sama dengan rumus fungsi x sama dengan t. Tapi dalam yang ODD ini kita hanya memakai yang kosinus doang.
Terus juga dalam pada diffusion ini juga dibagi menjadi kedua keadaan, di mana keadaannya itu ada yang ganjil, ada yang genap. Untuk sumbu koordinat yang ganjil itu pada di halaman yang atas, yang digambar yang atas. Untuk yang genap itu ada di rumus yang di bawah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aku ada pertanyaan. Jadi manfaat ada nggak sih manfaat analisis harmonik dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat analisis harmonik itu sebenarnya kayak gini. Kan setiap gelombang itu pasti ada frekuensinya sendiri. Gitu. Nah, terus penerapannya dalam sehari-hari itu kayak gimana? Pakai rumus matematikanya kayak gitu, hitungannya gimana? Itu kayak misalnya ini nih ada listrik, kita bisa menggunakan analisis distorsi harmonik pada sistem tenaga listrik. Itu kayak gimana? Misalnya beban non linear pada konverter gaya dan lampu hemat energi itu kan menghasilkan harmonik pada sistem listriknya. Itu dapat menimbulkan berbagai masalah kayak peningkatan dayanya, terus gangguan pada peralatan dan resonansinya. Itu kenapa kita harus bisa menganalisisnya biar kita dapat tahu tingkat distorsi mana dari harmonik tersebut yang aman untuk alat tersebut, listrik tersebut. Terus juga bisa kita mengukur kedalaman air laut. Jadi sebenarnya seberapa dalam sih laut itu, bisa kita ngirim gelombang ke bawah harmonik resonansi, terus kita ukur seberapa cepat dia balik ke atas, terus kita hitung dan itu bisa ketemu hasilnya.